Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat, Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan episode tentang tanda-tanda gangguan bangsa jin terhadap manusia beserta solusinya. Pada video yang sudah kami sajikan beberapa minggu yang lalu, ada episode pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada sore hari ini kita akan lanjutkan episode yang keempat dengan memberikan satu solusi, satu cara dalam menghadapi gangguan sihir yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap bangsa manusia. Para Sobat SR dan para pemirsa yang berbahagia, dahulu sejak orang-orang Eropa dan orang-orang Barat belum menguasai peradaban dunia, negeri Cina, India, bahkan Timur Tengah termasuk Arab, mereka adalah masyarakat yang menggunakan metode herbal dalam melakukan pengobatan dan penyembuhan terhadap dirinya apabila mereka terserang penyakit. Nah, semenjak kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat menguasai peradaban dunia, maka pengobatan herbal ini dia berubah menjadi pengobatan dengan menggunakan metode obat-obatan kimia. Dan sejak dulu kita kenal metode pengobatan yang dilakukan oleh Cina, oleh India, oleh Arab adalah salah satunya adalah dengan berbekam. Ya, berbekam ini adalah salah satu cara atau salah satu peristiwa pengeluaran darah yang dilakukan melalui sebuah alat. Jadi pengeluaran darah ini adalah darah yang dikeluarkan di kulit permukaan, di bawah kulit ari-ari, dengan melakukan sayatan menggunakan pisau kecil, sehingga darah itu akan keluar, kemudian disedot, kemudian akan dikumpulkan. Nah, ini adalah salah satu metode pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti negeri Cina, Arab, bahkan India. Nah, bekam ini merupakan salah satu cara, salah satu metode untuk menanggulangi gangguan bangsa jin terhadap manusia yang kita kenal dengan peristiwa sihir. Sebenarnya apakah bekam itu, dan bagaimana korelasinya pengobatan bekam itu akan berpengaruh terhadap sihir yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap bangsa manusia? Kita akan bahas setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat, Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang materi bekam. Salah satu metode, salah satu cara untuk dapat menanggulangi gangguan dari bangsa jin terhadap manusia yang dinamakan dengan peristiwa sihir. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sebetulnya berbekam ini adalah salah satu metode pengobatan yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, hampir semua malaikat berpesan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan al-hijamah, melakukan bekam. Kemudian
di dalam hadis juga Rasulullah telah bersabda, khairu ma tadawaitum bihi al-hijama. Jadi sebaik-baiknya pengobatan di antara kalian adalah dengan berbekam. Nah, berbekam sudah kami jelaskan di awal, dia adalah sebuah peristiwa proses pengeluaran darah yang berada di bawah kulit atau kulit ari-ari dengan menggunakan sayatan pisau kecil, sehingga akan keluar darah, kemudian disedot dan ditampung dalam sebuah wadah yang hampir mirip dengan gelas. Tetapi para sobat SR dan para pemirsa, bagi Anda, bagi kita semua yang ingin melakukan praktek-praktek hijama atau berbekam, maka alangkah baiknya kami sarankan agar Anda membaca 2 buku yang kami referensikan. Ini ada 2 buku. Yang pertama karangan Syihab Al-Badri Yasin. Ya, ini awalnya menggunakan bahasa Arab. Judulnya aslinya adalah Al-Hijamatu Sunnatun Nabawiyatun wa Mu'jizatun Tibbiyatun. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bekam, Sunnah Nabi dan Mu'jizat Medis. Kemudian yang kedua ada buku karangan Dr. Muhammad Musa Al-Nasr. Judulnya adalah Bekam, Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi. Nah, di dalam buku ini ada poin-poin penting yang bisa kita ambil manfaatnya. Pertama adalah waktu berbekam, kemudian titik-titik berbekam. Kalau kita lihat di dalam 2 buku ini, pertama, waktu yang paling baik ketika kita berbekam adalah di siang hari. Dan tanggalnya adalah tanggal 17, 19 dan tanggal 21 Hijriah. Kenapa harus di pertengahan bulan? Karena menurut keterangan para ulama itu adalah saat atau waktu yang paling baik dibandingkan dengan di awal bulan atau di akhir bulan. Kemudian titik-titik kita untuk berbekam sebagaimana pernah Rasulullah lakukan. Yang pertama ada al-kahil, bahu atau pundak. Nah, kiri dan kanan ini titik-titiknya. Kemudian yang kedua ada juga di tengkuk. Nah, sebelah sini, di belakang sini. Kemudian yang ketiga ada juga di al-akhdain, yaitu di samping leher kiri dan kanan kita. Ini beberapa titik-titik bekam yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, apa erat kaitannya pengobatan atau metode bekam ini, efeknya, pengaruhnya terhadap sihir? Sebagaimana Sobat SR sudah ketahui bersama di video-video yang sudah kami sajikan di awal, bahwa bangsa jin di dalam menyakiti manusia, dia bersifat seperti udara. Dia akan memasuki pori-pori manusia. Kemudian dengan izin dan kehendak Allah, dia akan memasuki darah manusia. Makanya Nabi bersabda, inna syaitana yajri majrad dam. Kata Nabi, setan itu dia akan mengalir masuk dalam tubuh manusia, dia akan mengikuti peredaran darah manusia. Kemudian dia terus naik ke otak manusia, memberikan rasa sakit. Kemudian dia akan memberikan signal-signal khayalan kepada manusia yang terkena sihir tersebut. Nah, berbekam adalah proses bagaimana atau peristiwa kita mengeluarkan darah. Dengan seseorang melakukan berbekam, maka dia akan mempersempit ruang gerak bangsa jin yang berjalan melalui peredaran darah manusia. Dengan membuang darah di titik-titik yang Rasulullah ajarkan, maka dia akan meminimalisir, dia akan memberikan manfaat terhadap sihir, terhadap bangsa jin yang berada di dalam tubuh manusia. Dia akan dipersempit ruang geriknya, dia tidak akan memberikan manfaat yang begitu berarti lagi jika seseorang melakukan bekam di dalam kehidupannya. Nah, inilah salah satu cara, salah satu metode dari sekian banyak cara agar kita dapat terhindar, mengurangi, meminimalisir
gangguan-gangguan bangsa jin terhadap manusia jika dia terkena sihir. Next, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara berbekam yang nanti para sobat SR dan para pemirsa akan mengetahui bagaimana teknik berbekam yang kami akan lanjutkan di video yang akan datang. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.